Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jarak bidang dengan bidang. Ya, ini jarak bidang dengan bidang di bangun ruang atau dimensi 3. Tentu yang dimaksud dengan jarak bidang dengan bidang pada pembahasan kali ini adalah bidang dengan bidang yang harus sejajar. Ya. Kenapa harus sejajar? Karena ketika tidak sejajar maka otomatis dua bidang yang kita hitung jaraknya itu dua bidang yang berpotongan sehingga tidak memiliki jarak. Lalu bagaimana cara menghitung jarak dua bidang? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Jadi misalkan ada dua buah bidang. Ini bidang yang pertama dan yang bawah sebagai bidang kedua. Kita namakan yang atas sebagai bidang alfa, kemudian yang bawah sebagai bidang beta. Kemudian, kita akan membahas langkah menentukan jarak bidang alfa ke bidang beta. Yaitu nanti yang pertama, kita harus bisa menentukan garis yang tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta. Berarti kurang lebih ilustrasinya seperti ini, kita buat garis yang menghubungkan alfa dengan beta dan syaratnya harus tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Selanjutnya, nah ini ya kita buat tambahan garis agar itu untuk memastikan bahwasanya garis yang kita maksud tadi adalah garis yang tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, garis tersebut otomatis kan menembus ya bidang alfa misalkan nanti di titik A dan bidang beta di titik B. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah, ini menembus yang A, yang kedua menembus bidang beta di titik B. Berarti, nah ini yang ketiga, jarak kedua bidang bagaimana? Nah, tentu jarak kedua bidang karena sekarang sudah kita temukan garis yang tegak lurus yang menghubungkan kedua bidang tersebut. Berarti, nah seperti ini ya. Jarak dua bidang alfa dengan beta ya sepanjang garis yang warna merah ini ya, ruas garis yang warna merah ini, yaitu sama saja panjangnya AB. Kita langsung ke contoh nanti biar kalian lebih paham kasus pada jarak dua bidang atau jarak bidang ke bidang. Yang mudah kita menggunakan kubus saja. Jadi misalkan ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara A bidang ADHE dan bidang BCGF dan yang B bidang AFH dengan bidang BDG. Selalu kita kalau ketemu kasus seperti ini ya kita lukiskan dulu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, panjang rusuknya 6 cm. Berarti AB 6, BC 6, dan juga CG pun 6 cm. Kemudian, kita lukiskan dulu. Misalnya kita mau mencari yang A dulu, yaitu bidang ADHE dan bidang BCGF. Ya, kita fokuskan ke bidang ADHE, berarti bidang yang sisi kiri ini, dan BCGF. Nah, ini bidang sisi kanan. Langkahnya bagaimana? Nah, seperti tadi, secara umum langkahnya adalah kita harus menentukan garis yang tegak lurus ADHE sekaligus BCGF. Kira-kira garisnya seperti apa? Nah, karena ADHE dan BCGF itu bangun yang tegak, maka otomatis yang tegak lurus dengan keduanya adalah garis yang mendatar seperti AB. Atau kalau kamu pakai CD ya boleh, pakai EF ya boleh, pakai HG boleh. Atau dari tengah-tengahnya AD ke tengah-tengahnya BC ya tidak masalah. Yang penting tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Nah, berarti kalau pada kali ini, nah ini ya harus tegak lurus. Kenapa? Ya karena ADHE ini kan sisi pada kubus yang tegak ke atas. Sedangkan AB sisi mendatar otomatis ini tegak lurus ya karena EAB juga siku-siku. Berarti garis yang dimaksud yang tegak lurus dengan ADHE dan BCGF. Pada kesempatan kali ini kita ambil sampel yang garis AB. Ya, tapi tadi kamu pakai CD ya boleh, pakai EF ya boleh, pakai HG ya
boleh, atau pakai yang lain boleh. Kemudian, nah, keterangan yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, kita harus menentukan titik tembusnya. Ya, tentu di sini AB kan menembus bidang ADHE ya di titik yang A dan menembus bidang DCGF di titik yang B. Berarti sekarang apa? Nah, jaraknya ya berarti sama saja panjang dari dua titik tembus atau panjang dari AB. Berapa nilainya? 6 cm. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya jarak antara bidang ADHE dan bidang BCGF adalah 6 cm. Selanjutnya kita bahas untuk yang kedua, yaitu bidang AFH dan bidang BDG. Ya, ini kubus seperti yang tadi sama, yang ABCD EFGH dengan panjang 6 cm rusuknya. Berarti kita lukiskan dulu, kalau misalnya kita mau mencari bidang AFH, kita fokuskan di bidang AFH dan bidang BDG. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti lembar untuk kita menentukan ya jarak antara bidang AFH dan bidang BDG. Langkah pertama seperti tadi, kita harus menentukan garis yang tegak lurus dengan kedua bidang yang ditanyakan, yaitu AFH dan bidang BDG. Kalau kita melihat ilustrasi ini atau kalian menggambar di buku tulis, itu agak kesulitannya. Gambarnya seperti ini, miring bidangnya ya. Kalau kita ingin menentukan jaraknya, itu juga agak susah karena gambarnya ini seperti bertumpuk. Nah, lalu bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi lain yang nanti akan memudahkan visualisasi kita dalam menentukan jarak antara bidang AFH dan bidang BDG. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang tadi kalau kita lihat secara gambar seperti yang tadi saya jelaskan, nah AFH dengan BDG itu seperti bertumpuk seperti ini, ya. Cuma ini dengan aplikasi GeoGebra, gambar ini bisa kita visualisasikan seperti ini ya. Kita putar-putar biar kita lebih jelas penampakan cara menghitung jaraknya. Nah, seperti ini ya. Miringnya itu seperti ini. Jadi terlihat jelas kalau kita lihat dari depan kan tadi seperti bertumpuk. Kita jadi agak susah. Ini jaraknya gimana? Cuma kalau kita sedikit membayangkan gambarnya kita putar seperti ini. Oh, jadi nah inilah ya. Space inilah yang sebagai jarak. Nah, ini ya. Jarak dari sini ke sini yang sebagai jarak antara bidang AFH dan bidang BDG ya. Jadi apalagi kalau kita lihat dengan tepat arah seperti ini ya. Oh, berarti ya sebetulnya jarak dua bidang tersebut sama saja jarak dari dua garis yang warna hijau dan warna merah ini ya. Kalau kita lihat tepat dari arah seperti ini. Nah, ya ini jadi mudah-mudahan membantu kalian untuk membayangkan kira-kira kasusnya bidang AFH dan bidang BDG seperti apa ya. Nah, kalau bidangnya aja miring seperti ini, otomatis kan nanti kita menentukan garisnya ya harus garis yang miring. Nah, jadi garis yang saya maksud yang tegak lurus dengan bidang AFH dan bidang BDG adalah garis EC. Nah, ini kalau kita perhatikan dari sini ya itu menembus. Nah, seperti ini ya, arah dari samping itu menembus dan ternyata nanti akan kita tunjukkan ini tegak lurus ya. Garis yang di sini, garis yang hijau dengan yang merah, yang biru dengan yang hijau ini berpotongan tegak lurus. Begitu juga yang biru dengan yang merah, ya ini yang khususnya di tengah-tengahnya, yaitu nanti menembus tegak lurus. Ini dia ilustrasi lengkapnya yang tadi saya maksud. Jadi garis EC itu menembus tegak lurus bidang AFH dan bidang BDG seperti ini ya. Ini tegak lurus. Jadi nanti bidangnya ya kalau kita buat simetri lipatnya dari bidang AFH ya berarti kita buat garis AI di mana I di sini adalah titik tengahnya HF. Karena kan nanti AFH segitiga sama sisi ya. Nanti garis EC itu menembus bidang AFH dan titik tembusnya itu merupakan titik potong antara garis AI dan garis EC ya. Nanti ibaratnya kita
tuliskan titik potongnya di titik K. Begitu juga untuk bidang yang bawah ini. Nah, ini ya, bidang BDG. Nanti titik tembusnya merupakan titik potong antara garis GC, di mana J di sini adalah titik tengahnya BD. Kita kembali ke kasus yang tadi. Jadi ini gambar bidang AFH dan bidang BDG. Jadi kita harus menentukan garis yang tegak lurus dengan AFH dan bidang BDG. Tadi sudah kita tentukan, yaitu garis yang dimaksud adalah garis EC. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dilukiskan. Kemudian kita peroleh titik tembusnya. Ya, dan nanti garis EC ini akan menembus bidang AFH di titik K dan BDG di titik L. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah, ini kan titik tembus pada bidang AFH dan yang L titik tembus pada bidang BDG. Kemudian tadi K itu akan dilalui oleh garis AI, di mana I di sini adalah titik tengahnya HF. Dan L juga dilalui oleh garis GJ, di mana J adalah titik tengahnya BD. Berarti, nah tadi karena ini tegak lurus ya di K dan tegak lurus di L, berarti jarak antara bidang AFH dan bidang BDG adalah panjang KL. Lalu bagaimana kita mencarinya? Nah, akan kita bahas seperti ini. Kita buat gambar yang seperti tadi ya. Segitiga kubus ABCD EFGH dengan posisi seperti yang diketahui soal. Kita buat garis tambahan, yaitu dari E kita hubungkan ke titik I. Tentu di sini adalah segitiga siku-siku yang kita peroleh. Jadi nanti kita akan mencari panjang KL dengan cara menghitung panjang yang garis EC dikurangi yang EK dikurangi yang LC. Ya, karena kan ini satu garis. Berarti sekarang langkah yang pertama kita harus menentukan panjang ruas garis EK. Jadi kita fokusnya ke segitiga AEI. Nah, ini ya, segitiga siku-siku AEI. Kita lukisnya seperti ini. Dari titik E kita hubungkan ke titik K dan tegak lurus. Ya, seperti di gambar ini tegak lurus. Kita tentukan panjang masing-masing sisinya, yaitu yang pertama EA tentu 6 karena rusuk ya, rusuknya 6 cm. Kemudian di sini EI karena EI adalah setengahnya EG ya, di mana EG itu kan diagonal sisi, berarti tinggal ditambahi akar 2, 6 akar 2. EI setengahnya, setengah dari 6 akar 2. Berarti kita peroleh berapa? 3 akar 2. Dengan Pitagoras, ini kan segitiga AEI adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa mencari sisi miring AI dengan rumus AI sama dengan AE kuadrat ditambah EI kuadrat ya. Selanjutnya tinggal kita perhitungkan nilai-nilainya. 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat itu 9, akar 2 dikuadratkan 2. Berarti nilainya adalah 9 kali 2, 18. Selanjutnya kita peroleh hasil penjumlahannya adalah 54. Kita sederhanakan ya, karena 54 kan bisa dipecah menjadi 9 kali 6. Ya, akarnya 9, 3. Berarti AI nilainya adalah 3 akar 6. Nah, sekarang kalau kita ingin menentukan panjang EK, berarti kita gunakan konsep luas pada segitiga AEI, yaitu yang pertama, luas segitiga AEI dapat ditentukan dengan setengah kali EK kali AI. Karena kita anggap AI sebagai alas, maka otomatis EK ini dia sebagai tinggi, ya, setengah kali alas kali tinggi. Tapi kalau kita perhatikan juga, ini segitiganya juga siku-siku di E. Artinya kalau kita anggap
AE itu sebagai alas, maka EI ini tingginya, ya. Berarti luas segitiga AEI bisa juga ditentukan setengah kali AE kali EI. Ada unsur yang sama, yaitu setengah, bisa kita hilangkan, ya, karena unsurnya sama, biar tidak merepotkan. Kemudian berarti kita sekarang memperoleh persamaan EK kali AI, AI-nya tadi sudah kita hitung 3 akar 6, ya. Sama dengan 6, AE itu 6, EI 3 akar 2. Di sini ada unsur yang sama, ya, yaitu 3, bisa kita hilangkan. Berarti nanti yang kanan menjadi 6 kali akar 2. 6 akar 2, ini akar 6-nya pindahkan ke kanan. Berarti jadi membagi seperti ini. Berarti EK sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 6. Karena penyebutnya akar, berarti harus kita rasionalkan dengan cara kalikan atas bawah dengan akar 6. Nanti yang bawah kan kalau dikalikan akar 6 kali akar 6, 6. Bisa dicoret dengan yang atas ini, ya. 6-nya bisa dicoret. Selanjutnya tinggal kita peroleh akar 2 kali akar 6, yaitu akar 12. Terakhir, akar 12 bisa kita sederhanakan jadi 2 akar 3, ya, karena 12 itu 4 kali 3, akarnya 4, 2. Berarti panjangnya EK 2 akar 3. Tentu kalau kita perhatikan ilustrasi gambar ini, kalau kita mencari panjang LC tentu akan sama, ya, dengan kalau kita mencari panjang EK. Sehingga otomatis LC bisa kita tentukan sebagai EK, ya, sama dengan panjang EK, yaitu nilainya berapa? 2 akar 3. Kemudian di sini tadi EC itu kan diagonal ruang. Berarti tinggal ditambahi akar 3, ya. Tentu nilai di sini EC adalah 6 akar 3. Sehingga dengan rumus yang tadi sudah kita tentukan di bagian atas ini, KL sama dengan EC dikurangi EK dikurangi LC, ya, seperti ini. Berarti nilainya adalah EC diagonal ruang 6 akar 3, EK tadi sudah kita tentukan 2 akar 3 dikurangi LC. LC sama saja EK, yaitu 2 akar 3. Berarti tinggal kita hitung 6 dikurangi 2 dikurangi 2, maka kita peroleh 2, akar 3-nya tinggal ditambahkan di belakangnya. Jadi panjang KL adalah 2 akar 3. Padahal KL di sini mewakili jarak antara dua bidang, yaitu AFH dengan BDG. Sehingga dapat kita simpulkan jarak bidang AFH dan bidang BDG adalah 2 akar 3 cm. Nah, begitulah cara